Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi kelompok ini. Saya, Mimi Nazlia Matondang, dengan NIM 241501116 akan bertugas sebagai moderator hari ini untuk memandu jalannya presentasi case method matematika dasar. Sebelumnya, mari kita perkenalkan kepada anggota kelompok D pada malam hari ini. Saya Leta Natasha Ismainda Manik dengan NIM 241501069. Saya Gian Oklokani Pakpahan dengan NIM 24150107. Saya Tania Stefani Pangaribuan dengan NIM 241501080. Saya Ruth Rumiris Bintoli Nenggolan dengan NIM 241501085. Saya Tasya Restianti Siregar dengan NIM 2415011087. Saya Rada Nusur Fadila dengan NIM 241501. Saya Yohana Ruth Amelia Borutambunan dengan NIM 241501093. Saya Naso Salsabila Putri dengan NIM 241501112. Saya Nazlia Matondang dengan NIM 241501116. Saya Muhammad Fadil dengan NIM 241501121. Baik, langsung saja kepada penjelasan dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan pada data berikut. Dipersilahkan kepada Muhammad Fadil pada soal nomor pertama. Setelah kita mengetahui data yang diberikan, yaitu berupa negara Tanzania, maka kami diminta untuk menentukan scatter plot dan model matematika yang cocok menurut data kami. Nah, di sini telah kami sajikan di layar berupa scatter plot kami, kemudian kami menentukan bahwasannya kuadratik adalah model matematika yang sangat cocok untuk data kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Fadil atas jawaban dan penjelasannya. Oke, baik, kita lanjut kepada soal nomor 2, yaitu saya sendiri. Untuk menentukan domain dan range, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan domain dan range. Domain adalah kumpulan nilai masukan atau input yang memungkinkan dalam data kita. Sementara range adalah hasil atau keluaran yang diperoleh dari proses masukan tersebut. Dalam konteks data yang kita analisis, domain menunjukkan batasan di mana data ini dapat berfungsi, sedangkan range membantu kita memahami hasil yang mungkin terjadi. Dari data ini, kita dapat melihat bahwa domainnya berada di antara tahun T, yaitu pada rentang tahun 1970 sampai dengan 1993. Artinya, hanya nilai-nilai dalam rentang ini yang relevan untuk digunakan. Sementara itu, range-nya adalah pada negara Tanzania, yaitu pada angka 2.851.319.386,05 sampai dengan 6.182.872.707,83 yang menunjukkan hasil yang dihasilkan dari data ini. Mengapa ini penting? Dapat memahami domain, kita bisa memastikan bahwa kita bekerja dengan data yang relevan dan tidak melibatkan masukan data yang tidak diperlukan. Range membantu kita memprediksi dan memahami batasan hasil yang mungkin terjadi, yang tentu saja sangat berguna dalam mengambil keputusan atau analisis lebih lanjut. Baik, soal nomor selanjutnya akan dilanjutkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Berikutnya saya akan menjelaskan nomor 3. Dengan menggunakan aplikasi Wolfram Alpha, dengan menginput data di aplikasi tersebut, kita mendapatkan model matematika yaitu minus 0,0614168 X kuadrat tambah 1,74044 X dikurang 0,908661. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Bagian.
Selanjutnya, soal nomor 4 akan disampaikan oleh saudari saya, Rada Fadila. Kepada Rada dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan jawaban dari soal nomor 4. Berdasarkan model matematika yang diperoleh dari soal nomor 3, di sini diperintahkan untuk membulatkan angkanya menjadi 2 angka di belakang koma, maka didapat model matematika yang diperoleh yaitu min 0,06 dikali X kuadrat ditambah 1,74 dikali X dikurang 0,90. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rada Fadila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Tasya. Kepada Tasya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada soal nomor 5, kita diarahkan untuk mencari perkiraan nilai GDP pada tahun 1994 dengan memperkirakan selisih pada GDP yang sebenarnya. Bahwa yang kita dapat di model matematika adalah dengan T sama dengan minus 0,06 X kuadrat ditambah 1,74 X dikurang 0,90. Nah, pada tahun 1994, kita perkirakan T-nya 25. Jadi, jika dimasukkan angkanya menjadi minus 0,06 dikali 25 kuadrat ditambah 1,74 kali 25 dikurang 0,90, maka hasilnya adalah 5,1. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari saya Tasya. Selanjutnya, nomor 6 akan dijelaskan oleh saudari saya Ruth. Kepada Ruth dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjawab soal nomor 6, yaitu tentukan nilai GDP saat mendekati tahun 1990 gunakan konsep limit, yaitu tentukan nilai limit fungsi di T sama dengan 21. Nilai GDP saat mendekati tahun 1990 pada T sama dengan 21 sebagai berikut. T21 sama dengan minus 0,06 X kuadrat ditambah 1,74 X dikurang 0,90. Yang kemudian, X ini kita ganti dengan 21, yaitu minus 0,06 kali 21 kuadrat ditambah 1,74 kali 21 dikurang 0,90. Hasil yang kami dapatkan adalah 9,18. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari saya, Ruth. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7 akan dijawab oleh saudari saya, Leta. Kepada Leta dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 7 dengan soal tentukan turunan dari fungsi yang Anda peroleh pada nomor 4. Fungsi yang diperoleh dari nomor 4 adalah min 0,6 X kuadrat tambah 1,74 X dikurang 0,90, sehingga turunan yang didapatkan adalah min 0,12 X ditambah 1,74. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari saya, Leta. Selanjutnya, pertanyaan nomor 8 akan dijawab oleh saudari saya, Tania. Kepada Tania dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban dari soal nomor 8. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya Leta tadi, bahwa turunan yang telah didapatkan adalah minus 0,12 kali X tambah 1,74. Maka di soal nomor 8 diperintahkan untuk memasukkan T sama dengan 6 pada turunan tersebut. Sehingga lim X sama dengan 6 sama dengan minus 0,12 kali 6 tambah 1,74. Maka hasilnya adalah 1,02. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari saya, Tania. Oke, baik. Mari kita lanjutkan kepada pertanyaan nomor 9 yang akan dijawab oleh teman saya, yaitu An-Nashwa. Kepada An-Nashwa dipersilahkan. Terima kasih pada moderator. Saya akan menjawab soal nomor 9, yaitu di rentang tahun berapa GDP meningkat dan di rentang tahun berapa GDP menurun. Peningkatan GDP terjadi pada rentang tahun 1970 sampai 1983. Sedangkan pada tahun 1983 sampai 1984 terjadi penurunan GDP. Pada tahun 1984 sampai 1985 mengalami peningkatan kembali dan pada tahun 1985 sampai 1993 mengalami penurunan GDP.
Sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari saya, An-Nashwa Salsabila. Selanjutnya, pertanyaan terakhir akan dijawab oleh saudari saya, Yohana. Kepada Yohana, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dan untuk soal terakhir akan saya jawab dengan pertanyaan, menggunakan konsep turunan, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi yang Anda peroleh pada nomor 4. Nah, seperti yang kita ketahui, tadinya kita sudah mendapatkan bahwa fungsi awal adalah fx sama dengan negatif 0,06x kuadrat tambah 1,74x kurang 0,90. Yang pertama, kita harus mencari turunan pertamanya, yaitu f turunan pertama x sama dengan negatif 0,12x tambah 1,74. Dan selanjutnya kita akan mencari titik stasioner, di mana titik stasioner itu adalah titik di mana turunan pertama kurva atau sama dengan 0. Jadi di sini f turunan pertama x sama dengan 0, negatif 0,12x tambah 1,74 sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruaskan semuanya, dan kita mendapatkan hasil bahwa x sama dengan 14,5. Selanjutnya kita mendapatkan turunan kedua. Turunan keduanya yaitu f turunan kedua x sama dengan negatif 0,12. Nah, kemudian kita menganalisis titik kritisnya. Di sini turunan f x yang kedua itu bernilai negatif. Negatif 0,12. Berarti titik x itu sama dengan 14,5 dan merupakan titik maksimum. Kemudian kita hitung nilai pada titik maksimum untuk mencari titik stasioner yang di sumbu Y. Dan kita mendapatkan hasil yaitu 11,715. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai maksimum Y sama dengan 11,715 dan terjadi pada X sama dengan 14,5. Jadi hasil titik stasionernya adalah 14,5 dan 11,715. Terima kasih. Saudari Yohana Ruth Amelia Bertinambunan. Pada soal nomor terakhir, berakhirlah pula presentasi kami pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu selama presentasi ini. Saya sangat menghargai antusiasme dan jawaban juga penjelasan dari semua yang hadir. Semoga jawaban dan penjelasan dari kelompok kami dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih.